Makna dari amanat agung sampai akhir zaman. Biarlah firman-Nya merevolusi pola pikir kita. Silakan Bro Girsang. Terima kasih saudaraku, saya sekarang mulai sharekan. Ya, kita hari ini ulang tahun yang kedua. Terima kasih ya teman-teman bisa hadir. Nah ini bahannya saya sharekan. Udah kelihatan ya saudara? Bisa kelihatan teman-teman? Bisa. Bisa ya? Ya, okay. Ya, kelihatan Pak. Ya, kelihatan ya. Oke. Sekarang. Ya, makna dari amanat agung sampai akhir zaman. Atau fakta dari apa itu, dari fakta dari amanat agung yang diperintahkan kepada Rasul pada saat itu. Ya, kiranya ini bisa memberi pencerahan kepada kita sehingga pemahaman kita bisa clear akan hal ini. Nah, ini adalah latar belakang teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk, kita pelajari dulu latar belakang. Ya, latar belakangnya ini kira-kira. Ini latar belakang masalahnya pada saat itu ya, pada saat itu. Nah, bangsa Israel ya kita ketahui adalah penganut agama Yahudi. Ya, mereka pengikut setia hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Nah, seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis bahwa kerajaan Allah sudah dekat tidak terlalu direspon oleh bangsa Israel. Ya, ahli-ahli Taurat pada saat itu tidak merespon dengan baik. Bahkan seruan pertobatan oleh Tuhan Yesus sendiri agar percaya kepada Injil Kerajaan Allah sampai dengan Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan tugas amanat agung kepada para rasul yaitu murid-murid. Ya, juga tidak dimengerti oleh para imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka tidak tidak paham ya apa yang diceritakan oleh para rasul. Tidak mengerti apa itu makna dari korban Yesus mati di kayu salib. Ya, karya salib Kristus itu tidak dipahami oleh secara umum oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, ini harus kita pahami nih. Apa namanya? Framework yang terjadi ya pada saat itu teman-teman sekalian. Nah, mayoritas orang Israel ya dengan para imam kepala pada saat itu masih terus melakukan korban sembelihan di bait suci di Yerusalem, yaitu setahun sekali. Dengan tujuan menurut mereka itulah pengampunan dosa, ya, pengampunan kesalahan. Nah, ini persepsi pemikiran orang Yahudi yang menganut agama Yahudi pada saat itu. Ya, ini biar latar belakangnya kita jelas teman-teman sekalian. Hidup keseharian bangsa Israel terfokus kepada hidup yang agamawi dengan kiblatnya. Nah, kiblatnya yaitu bait suci Allah yang ada di kota Yerusalem. Demi mereka bisa melakukan ritual-ritual hukum Taurat. Nah, ini ya teman-teman. Mereka lah, nah pada akhirnya teman-teman sekalian, mereka itulah bangsa Yahudi pada saat itulah yang tegar tengkuk itu dengan para imam itu, ya mereka lah yang disebut si pendurhaka. Tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka itulah yang pembunuh para nabi, pembunuh rasul, bahkan yang membunuh Yesus. Ya, ini latar belakangnya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sahabat-sahabat sekalian. Apa itu amanat agung? Nah, pertanyaannya, mengapa ada amanat agung? Nah, ini penting sekali nih. Mengapa ada amanat agung? Ya, walaupun di Alkitab nggak ada kata-kata tulis amanat agung, teman-teman sekalian, tapi itu perintah ya, perintah mengabarkan Injil ya. Nah, disebutlah oleh orang-orang modern saat ini ya, dideskripsikan, diterminologikan menjadi amanat agung. Nah, pertanyaannya berikut, kepada siapa amanat agung itu diberikan? Ini sesuai konteks ya, teman-teman sekalian. Sesuai konteksnya ya. Kepada siapa
amanat agung itu diberikan. Kemudian apa yang dilakukan oleh para rasul sesuai esensi ya dari amanat agung itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman? Nah, ada kata akhir zaman. Ya, bagaimana Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman? Mereka ya. Nah, karena tadi ini ditujukan kepada para rasul. Bagaimana ya Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman. Lalu kita ingin lebih mendalami sedikit. Apa itu bedanya akhir zaman dan zaman akhir? Nah, apa itu akhir zaman dan zaman akhir? Lalu, ya, bagaimana saat ini kita memaknai amanat agung tersebut? Ya, ini kira-kira gambarannya, teman-teman. Mari kita menyelidiki dan membahasnya. Ya. Nah, mari kita lihat ayat ini, teman-teman sekalian. Apa amanat agung? Amanat agung itu adalah perintah yang agung. Karena biasanya di Indonesia, kami juga kok di militer itu sering ada namanya amanat Panglima TNI. Amanat Presiden. Gitu ya. Kalau ada apa itu ada amanat. Nah bahkan ini karena ini yang datang dari Tuhan, maka dikatakanlah amanat agung. Yaitu perintah. Ya, perintah. Nah, tertulis semua kita paham ayat ini tertulis di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ini ada kata-kata penting ini. Aku menyertai kamu. Nah, siapa kamu ini? Ya, ini penting. Siapa kamu? Ya, senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kamu di sini secara spesifik ditujukan kepada para rasul. Bukan kepada saya dan bukan kepada anak cucu kita di tahun 2080. Bukan, teman-teman sekalian. Tapi di sini sesuai konteks firman, ini ditujukan kepada para rasul. Nah maka mari kita lihat apa yang penggenapannya. Apa penggenapannya di sebelah kanan teman-teman sekalian. Nah Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Nah jadi ada kata penting ini para rasul karena mengingat orang Yahudi itu bandel, nggak mau percaya kepada Yesus, tidak mau percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka masih menyembelih binatang-binatang di bait suci Allah. Maka di sini juga Petrus ngomong nih, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah, dibaptis apa? Dalam nama Yesus Kristus. Ya. Dan untuk pengampunan dosamu. Ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Perintah Yesus membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi murid-murid para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Nah, kenapa begini? Ya karena murid-murid para rasul paham siapa itu Kristus Yesus. Mereka sangat paham karena mereka sudah bertobat, tidak lagi menilai Kristus itu dalam wujud lahiriah manusia. Ya, sudah tidak lagi karena mereka sudah mereka sudah paham siapa Kristus sebenarnya, yaitu dialah Allah pencipta langit dan bumi itu sendiri. Ya, makanya walaupun perintahnya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi mereka mengimplementasikan membaptis dalam nama Yesus Kristus. Waktu disebutkan nama Yesus Kristus, maka di situ sudah termasuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesuai juga dengan Yesaya. Ya. Yesaya 9 ayat 6 kalau di HP kita. Ya. Kemudian perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Nah, mari kita perhatikan benar Roma 10 ayat 18. Ini konteks yang tidak lepas dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini tidak lepas rangkaiannya. Karena perintah ini, amanat agung ini ditujukan kepada para rasul pada saat itu. Maka apa yang terjadi? Lihat.
Mari kita baca. Roma 10 ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Yaitu mendengarkan firman Tuhan, kebenaran. Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka, suara para rasul sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman sekalian, sesuai konteks perintah. Matius 28 ayat 19-20 sudah digenapi oleh para rasul. Ya, oleh para rasul sudah menggenapkan. Jadi pada saat itu, dalam konteks dunia pada saat itu, pada konteks bumi yang dipahami pada saat itu sesuai dengan situasinya, yaitu di dalam jajahan kerajaan Roma pada saat itu, ya, suara mereka, ya, suara para rasul sampai ke seluruh dunia dalam konteks pada saat itu, teman-teman sekalian. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, ya, ke ujung bumi pada saat itu, ya, pada saat itu. Nah, kalau nanti para evangelis, para misionaris dari Eropa sampai ke Papua itu berbicara lain lagi. Tetapi sekarang kita berbicara konteks sesuai ayatnya dulu, ya, teman-teman sekalian. Supaya kita tidak salah mengerti. Hari ini kita belajar untuk kita sama-sama lebih cerah. Nah, mengapa ada amanat agung? Ya, mengapa ada amanat agung? Nah, bangsa Israel belum bertobat dengan benar, sahabat-sahabat sekalian. Mereka gagal paham dan tidak mengerti makna karya salib Kristus. Dan mereka masih terikat dengan hukum Taurat. Terutama apa? Mereka tetap melakukan ritual korban sembelihan binatang untuk pengampunan dosa. Nah, ini saudara. Ya, ini mereka tetap lakukan. Ya, walaupun waktu itu saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah sudah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tetapi karena mereka pecinta hukum Taurat, ingin melakukan sembelihan binatang, itu dijahit lagi oleh mereka, saudaraku, sehingga mereka tetap bisa melakukan, ya, ritual-ritual korban sembelihan. Padahal korban Kristus sudah mati di kayu salib. Dia katakan apa? Dosa, ya, dosa atau mati maut oleh hukum Taurat telah digenapi oleh Kristus di kayu salib. Maka dikatakan semua sudah selesai. It is finished. Finish, sudah selesai. Dosa sudah selesai. Ya, hukum Taurat sudah digenapi di dalam kematian Kristus. Ya, jadi semua sudah finish waktu itu. Maka tidak heran teman-teman sekalian, kalau Galatia 5 ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ayat ini sangat gamblang dan jelas. Nah, untuk itulah ayat-ayat ini di tahun 50-an, 60-an itu diberikan oleh para rasul. Nah, supaya orang-orang Yahudi itu renewing mind. Pikirannya dicerahkan. Ada pembaharuan pikiran. Bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sudah absolut, sudah kedaluarsa, teman-teman sekalian. Sudah kedaluarsa. Penyembelihan binatang sudah nggak oke lagi. Bukan itu. Karena sudah ditebus oleh darah yang kudus. Darah Kristus. Nah, makanya tugas para rasul lah, ya, mengabarkan kebenaran. Supaya mereka renewing mind. Sampai akhir zaman. Nah, jadi mereka diberitakan sampai akhir zaman. Nanti kita lihat apa, ya, teman-teman sekalian. Supaya dimaksudkan Tuhan supaya mereka ya, mengerti, memahami bahwa Kristuslah yang telah menebus segala sesuatu. Korban sembelihan binatang tidak bisa untuk mengampuni dosa. Sebenarnya begitu, kecuali korban Kristus. Nah, inilah yang perlu. Saudara, mari kita perhatikan gambar ini. Perhatikan saudara. Nah, di sini
Perjanjian lama korban binatang, ya. Nah, kita sesuai dengan Amsal 25, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja, kemuliaan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan adalah menyelidiki sesuatu sehingga kita ngerti. Ya. Kemudian ini, saudaraku, ini kan tadi yang saya katakan, tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah, dijahit kembali sehingga mereka bisa melakukan ya ritual hukum Taurat. Nah, ini kita tahu kepada siapa ya amanat agung ini, ya ini kepada para rasul. Konteksnya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Nah, kata akhir zaman ini yang perlu diteliti teman-teman sekalian, yang perlu diselidiki. Nah, kalau dulu ada zaman namanya zaman Orla, ya, Orde Lama. Kemudian ada zaman Orba, Orde Baru. Sekarang ada zaman Reformasi, misalnya begitu, teman. Ini zaman ya, zaman. Zaman. Bukan bumi dunia ini hancur lebur. Bukan, saudara. Beda, ya. Nah, ini yang kita harus mengerti. Apa? Ya, ini untuk apa? Nah, amanat agung itu dalam konteks supaya mereka bertobat. Ingat teman-teman sekalian, bangsa Yahudi pada saat itu orang Israel bukan penjahat. Bukan penjahat. Bukan pemerkosa, perampok, pencuri. Yang jahat-jahat artinya secara etika. Bukan. Yang bertobat di sini adalah metanoia. Renewing mind. Supaya mereka tidak terikat oleh hukum Taurat lagi. Tidak menyembelih binatang lagi. Supaya mereka melihat kasih Kristus yang mati di kayu salib itu demi penebusan dosa umat manusia. Nah, itu sebetulnya tujuan metanoia, tujuan pertobatan itu di situ sebetulnya. Waktu orang bertobat mengerti kasih Allah, mengerti dosanya sudah ditebus, maka ya ekspresi Kristus akan ada dan dia akan berubah orang itu, ya berubah. Nah, maka amanat agung ini, ya amanat agung ini yang diberikan kepada para rasul, ada beritakan, memuridkan, membaptis, disertai sampai akhir zaman, ya kan? Ya. Nah, kita tahu kalau kita menyelidiki apa itu rahasia Allah, ya rahasia Allah itu ya Kristus itu sendiri. Apa itu juga rahasia Allah yang berabad-abad adalah Christ in you. Kristus ada di dalam saudara dan saya. Kristus ada di dalam tubuh Kristus, ya di dalam bait Allah yang baru yang disebut bait Allah secara roh, yaitu kita orang percaya. Nah ini tapi kita konteksnya kita kembali ke sana ya pada saat itu, ya makanya ayat-ayat itu menyatakan demikian konteksnya supaya orang Yahudi memahami. Nah maka saudara selama 40 tahun, ya ini selama 40 tahun sejak Yesus meninggal mati di kayu salib. Selama 40 tahun, inilah masa transisi pengabaran Injil. Ya, disinilah sebenarnya iblis diikat. Ya, iblis diikat. Iblis diikat. Dan nanti sementara waktu iblis dilepas. Ya, iblis dilepas. Jadi bukan nanti iblis diikat dalam konteks benar-benar 1000 tahun, angka 1000. Literal 1000. Di sini sebetulnya pada saat para rasul menginjil, iblis itu diikat. Tetapi pada saat terakhir, nah itu dilepas. Yaitu apa? Nah, nanti kita lihat ya, terjadilah perang ya, perang. Nah, itu dilepas. Nah, pada tahun 70 ini ya, disinilah iblis dilepas. Terjadilah peperangan tahun 66 sampai tahun 70 Masehi, saudaraku. Nah, disinilah yang disebut nanti menjadi akhir zaman itu, ya, akhir zaman itu. Disinilah murka Allah dicurahkan di tahun 70 Masehi inilah murka Allah dicurahkan. Penghakiman terjadi, runtuhlah bait suci Allah, ya, sesuai dengan ya kitab Matius 24, kitab Markus 13. Kitab Lukas 21, kitab Daniel 9, kitab Daniel 12, kitab Wahyu. Ya.
Jadi semua ini sebetulnya tujuannya adalah kepenghakiman kepada bangsa Yahudi yang tegar tengkuk, bangsa Yahudi yang jahat, pendurhaka, pembunuh para nabi, pembunuh para rasul, dan pembunuh Mesias. Inilah murka Allah terjadi kepada bangsa ini. Dikatakan di Matius 24 ayat 34, ya, aku berkata kepadamu, sebelum angkatan ini, ya, sebelum angkatan ini berlalu, sebelum orang-orang yang hidup pada saat itu meninggal dunia semua, ya, semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Penghakiman terjadi. Sesuai apa yang dikatakan di Matius 24 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 1 sampai 3. 24, Matius 24 ayat 1 sampai 3. Dikatakan Yesus berkata, lihat di bait suci itu satu batu tidak ada di atas batu lainnya. Semua akan dihancurkan. Ya, murid-murid sangat serius ya bertanya, bila manakah itu terjadi? Kapan itu terjadi Tuhan? Apakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda akhir dunia? Dunia itu aion di situ. Ya, kalau mau bicara dunia ya dunia kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu, gitu ya. Jadi itu maknanya. Ya, makanya murid-murid sudah memberitakan, para rasul sudah sampai ke ujung bumi. Maka kesudahannya pun terjadi. Penghakiman terjadi. Nah, inilah penghakiman akhir dari akhir zaman, di mana bait Allah diruntuhkan. Kalau bait Allah diruntuhkan, maka ritual-ritual pelaksanaan penyembelihan binatang oleh bangsa Yahudi sudah nggak ada lagi. Nggak bisa. Karena pada saat itu mereka semua jutaan jumlahnya sudah dibunuh, termasuk para imam. Mati. Semuanya mati. Ya. Nah, sejak itulah, sejak tahun 70 Masehi, ya, para rasul sudah diakhiri di zamannya di sini. Zaman hukum Taurat diakhiri, zaman hukum Taurat selesai, zaman penyembelihan binatang-binatang selesai, supaya mereka ngeh bahwa Kristuslah domba agung, ya, penyembelihan domba agung yang besar. Maka sejak itu tahun 70 Masehi terus ke sekarang, ya, itu kita sudah masuk zaman baru. Zaman kasih karunia. Orang-orang pemenang yang saat itu, imamat rajani yang saat itulah disebut Yerusalem baru. Yang sudah hidup di langit baru, bumi baru. Ya. Jadi Wahyu 21 ayat 1-7 semuanya sudah selesai. Semuanya sudah digenapi. Kita berbicara dalam persepsi rohani. Ya. Dimensi rohania. Ya. Jadi kalau Yerusalem baru, ya itu adalah bukan Yerusalem kota yang fisik, tapi adalah orang yang percaya sesuai dengan kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu 3 ayat 12, ya. Itu ada di sana dijelaskan. Siapa yang menang, dia dijadikan soko guru di bait suci Allahku, dan namanya diberi nama yang baru, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku. Dan itu sesuai dengan juga Wahyu 21 ayat 2. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang turun dari sorga dari Allahku, yang berhiaskan bagai mempelai perempuan untuk suaminya. Jadi waktu itu, ya, orang-orang yang lari ke Pela, orang-orang yang selamat pada saat itu, mereka lah yang disebut Yerusalem baru, di mana Allah berdiam bersama umatnya. Nah, mereka lah imamat rajani, mereka lah pemenang, mereka lah yang telah menjadi bait suci Allah. Nah, sebelumnya sudah diingatkan di Efesus 2 ayat 21-22 bahwa Yesus batu penjuru. Kita tersusun rapi, ya. Yesus batu penjuru dibentuk, dibangun menjadi bait suci Allah di dalam roh. Dan itu dipahami oleh mereka pada saat bait Allah yang fisik itu yang ada di Yerusalem runtuh, saudaraku. Baru mereka enggak. Nah, ini saudara, bagaimana Tuhan menyertai mereka? Nah, Tuhan menyertai mereka, saudaraku, memberitahukan, mengabarkan kebenaran, ya, sesuai dengan kitab Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Ya, bahkan teman-teman sekalian ingat, sebelum masuk masa aniaya, yang tadi masa aniaya besar
di antara tahun 66 sampai tahun 70. Nah, di sana sudah diingatkan. Coba kalau saudara baca ya, Matius 10 ayat 23. Di sana dikatakan secara spesifik saudara, ya. Kalau engkau dianiaya, nah kata Yesus, kalau engkau, ini Yesus ngomong kepada murid-muridnya ya. Kalau engkau dianiaya dari satu kota, larilah ke kota lain di Israel. Sebelum engkau selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, itu ya statementnya. Nah, demikian juga di Matius 16. Ya, kerajaan Allah sudah datang. Ya, melihat kerajaannya datang. Ya, sebelum angkatan ini berlalu, sebelum angkatan ini meninggal dunia, ya, sebelum mengalami kematian, yang maksudnya kematian karena penghakiman, ya, tidak dihakimi dan mereka bisa melihat kemuliaan kerajaan Allah. Nah, itu ya, saudaraku. Nah, juga ini yang disebutkan di kitab Daniel, ya. Di kitab Daniel 9 ayat 27 di sana dikatakan akan tiba saatnya penyembelihan korban sembelihan itu diakhiri, ya, diakhiri. Nah, itulah nubuatannya diakhiri. Nah, kemudian juga di kitab Daniel 24 ya kitab Daniel 12:49 di sana dikatakan Daniel sembunyikanlah, materaikanlah firman ini sampai akhir zaman. Nah, berbeda dengan Wahyu 22 ayat 10. Ya, di sana dikatakan Yohanes berkata apa? Jangan materaikan nubuatan-nubuatan ini karena segera terjadi. Segera terjadi karena waktu itu sudah berbicara di tahun 68-an. Karena terjadinya penggenapan penghakiman murka Allah diberikan, dicurahkan kepada bangsa itu, ya, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang dianggap menolak Kristus itu, terjadilah penghakiman hari Tuhan kesudahannya di tahun 70 Masehi. Ya, sehingga pada saat ini saudaraku, ya, inilah yang disebut masa aniaya besar. Ya, masa aniaya besar. Maka waktu itu sudah diingatkan mereka suruh lari dari Yudea, ya. Yang ada di Yudea larilah ke pegunungan, jangan lagi ada di Yerusalem. Semua lari yang di luar kota, jangan lagi masuk ke Yerusalem. Karena Yerusalem akan di bumi hanguskan, akan dilululantakkan, dihancurkan, termasuk bait suci Allah. Ya, maka pada saat itu saudaraku telah digenapilah, ya, masa aniaya besar itu di mana ibu-ibu memotong bayinya sesuai dengan kitab Ratapan 4 ayat 10 dan kitab Ratapan 2 ayat 20, ibu-ibu menyembeli, memotong bayinya dan memakannya. Bahkan para nabi, para imam dibunuh di bait suci Allah. Nah, itu sudah terjadi, sahabat-sahabat sekalian. Maka di sini, ya, karena Yerusalem dikepung pada saat itu oleh tentara Romawi, maka di ayat 24 ini dikatakan, 21 ayat 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Genaplah orang Yahudi pada saat itu. Genaplah masa mereka orang-orang pendurhaka itu. Genaplah zamannya mereka. Dihakimi pada saat itu. Jutaan mereka jumlahnya dibakar. Ya, dibakar, dibunuh, dibakar. Dimasukkan ke neraka pada saat itu yang disebut Gehenna. Ya. Nah, ayat 27 berkata, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kemuliaannya. Nah, inilah Kristus datang di awan-awan itu. Itulah yang disebut penghakiman besar kepada bangsa itu pada saat itu. Ya, pada saat itu. Ayat 28. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, kalau ya waktu itu bangsa Yerusalem dikepung, kelaparan, ya, terjadi penyiksaan, maka katanya apa? Mereka disuruh lari, ya. Tadi lari dari Yudea, tinggalkan Yerusalem, lari. Nah, mereka selamat, ya, mereka selamat. Nah, kita lihat lebih berikutnya ya, saudaraku.
Nah ini, akhir zaman, yaitu runtuhnya bait suci Allah. Akhir zaman, bait suci Allah. Kan kalau teman-teman perhatikan, bapak-bapak sekalian perhatikan, bapak ibu saudaraku, ingat kalau kita lihat jelas di Alkitab kita. Matius 24, Markus 13. Perikopnya di atas itu adalah khotbah akhir zaman. Kemudian apa statement berikutnya? Bait Allah runtuh. Maka terus berikutnya apa? Anak manusia datang. Nah, terjadi penghakiman. Nah itu, saudara, itu urutannya. Ya, konteksnya, ya ini sudah terjadi pada saat itu, saudaraku. Ya, sudah terjadi pada saat itu. Jadi akhir zaman adalah bait Allah diruntuhkan. Ya, terjadi itu sejarah mencatat terjadi di tahun 70 Masehi. Jadi kalau kita ke Yerusalem, bait suci itu sudah nggak ada. Ya, tinggal tembok ratapan. Karena penghakiman Allah sudah terjadi kepada bangsa Yahudi yang tegar tengkuk, ya, yang pendurhaka, tidak mau percaya kepada Kristus, pembunuh para nabi, pembunuh para rasul, dan pembunuh Mesias sendiri. Maka kesudahan bangsa itu sudah selesai pada saat itu. Satu angkatan, ya, selama satu angkatan, satu generasi, hal itu diberi waktu bagi mereka untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, maka mereka selamat waktu bait suci Allah di Yerusalem di bumi hanguskan, mereka selamat, ya, lari ke Pela. Yaitu mereka ingat ini di peta ini, di sini ada Judea, Yerusalem. Mereka dari sini lari ke utara ini memotong ini, menyeberangi Sungai Yordan ke Pela. Nah, ini di Pela di sini. Ya, mereka lari ke sini, saudara. Siapa yang lari ke Pela selamat, karena Yerusalem di bumi hanguskan, dihakimi oleh Tuhan pada saat itu kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Ya. Maka yang lari ini disebut imamat rajani, ya. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang, ya ini datangnya. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan kedua. Nah, yang pertama ia hapuskan yaitu apa yang pertama? Yaitu bait suci Allah, di mana Tuhan katanya berdiam di dalam ruang Maha Kudus, ini dihancurkan. Yang pertama dihancurkan untuk membangkitkan bait suci yang baru yang ada di sini, bait suci baru, yaitu tubuh Kristus, gerejanya, yang secara rohani Tuhan berdiam di dalam tubuhnya, yaitu gerejanya, di mana tubuhnya dan Kristus sebagai kepala. So artinya apa? Kita sudah bersatu dengan Kristus. Kristus ada di dalam kita. Secara rohani, semua ini sudah digenapi. Makanya tidak heran, teman-teman sekalian, lihat ini, Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini, Roh Kudus mengatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus, yaitu tubuh Kristus, gerejanya, ya, Yerusalem baru, itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Selama kemah, bait suci Allah yang gedung itu, yang ada di Yerusalem itu masih berdiri, satu batu masih ada di atas batu lainnya, maka mereka nggak ngeh. Orang Yahudi pada saat itu nggak paham, tidak memahami bahwa tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga, ya, Yesus ngomong tuh di Yohanes 2 ayat 19-20, ya, rombaklah bait suci itu, pada hari ketiga aku bangkitkan bait suci yang baru, yaitu tubuhku, tubuhnya sendiri. Jadi saat itu terjadi, orang Yahudi nggak paham, makanya para rasul disuruh melakukan amanat agung supaya mereka terjadi pertobatan, supaya mereka tahu bahwa Kristus itulah korban terbesar dan tubuh Kristus itulah bait suci Allah yang sesungguhnya untuk kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini saudaraku. Jadi ini sangat-sangat jelas, saudara, sehingga kita tidak salah mengartikan konteks firman Tuhan dan tidak mengajarkan yang salah kepada generasi ke generasi ke generasi.
Sehingga anak-anak kita mendapatkan pemahaman kebenaran yang benar, yang sesungguh-sungguhnya. Teman-teman sekalian. Ini penting sekali, saudara. Lanjut. Nah, inilah gambaran kota Pela zaman itu, saudaraku. Ya, ini kira-kira. Mereka lari ke sini, ini di pegunungan. Yang jaraknya cukup jauh karena mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, sekarang kita melihat apa itu zaman akhir dan akhir zaman. Ya, zaman akhir dan akhir zaman. Nah, kita melihat sekarang ini zaman akhir. Mari kita baca. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, karena manusia zaman itu, ya, pada waktu itu, ia, yaitu Kristus baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi waktu Yesus turun di bumi itu sudah disebut zaman akhir, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, ya, orang zaman waktu itu dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ingat itu ada kata ini, Bapak Ibu sekalian. Pada zaman akhir ini, ya, bukan pada zaman akhir yang akan datang. Ya, bukan yang akan datang, bukan yang akan datang, bukan nanti. No. Ya, konteksnya berkata, ya, maka pada zaman akhir ini waktu itu, sekitar waktu itu, zaman itu, ia telah berbicara kepada kita, ya, kepada kita waktu orang-orang itu, zaman itu, dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia, yaitu Kristus, hanya satu kali saja, teman-teman kali. Kristus hanya satu kali saja menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Dalam wujud lahiriah. Pada zaman akhir. Untuk menghapus dosa dan korbannya. Jadi itu adalah zaman akhir. Sesuai dengan konteks firman Tuhan, saudaraku. Nah, akhir zaman adalah runtuhnya bait suci Allah di Yerusalem. Tahun 70 Masehi. Sebagai tanda penghakiman. Hari Tuhan, murka Allah telah ditimpakan kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Yang tegar tengkuk, ya, yang pendurhaka, pembunuh para nabi, pembunuh para rasul, dan pembunuh Mesias. Jadi itu sudah diberikan, saudara. Yesus datang di awan-awan sebagai tanda penghakiman. Dia datang dalam wujud roh. Ya, roh. Karena Allah itu roh, Kristus itu roh yang menghidupkan. Sejak dia bangkit, Kristus bangkit kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh yang menghidupkan. Yang saya gambarkan itu di Perjanjian Lama disebut pohon kehidupan. Yaitu Kristus itulah pohon kehidupan. Roh yang menghidupkan. Allah yang roh itu. Kira-kira demikian, saudara. Maka penghakiman kepada bangsa Israel, ya, si pendurhaka itu, ya, pembunuh para nabi, Mesias itu sudah terjadi. Kiamatnya zaman hukum Taurat. Sehingga tidak ada lagi ritual korban penyembelihan binatang untuk pengampunan dosa. Sebab Yesus sudah menjadi korban anak domba. Darah yang kudus sudah menebus dosa manusia. Jadi zaman hukum Taurat sudah diakhiri. Ya, kiblat bangsa Yahudi yang fokus sehari-hari kepada hukum Taurat telah tamat, telah selesai, telah diakhiri zamannya. Tidak ada lagi, sudah kiamat. Ya, kiamatlah.
ya, zamannya hukum Taurat. Kiamatlah usaha-usaha penyembelihan binatang lagi sudah tidak boleh. Tidak ada. Kalau engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau hilang dari Kristus dan hilang dari kasih karunia. Nah, itulah penegasan firman Tuhan. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, kini kita bisa memaknai amanat agung bagaimana? Nah, ini. Dalam konteks sesuai firman Tuhan tersebut yang kita baca tadi di Matius 28 ayat 19-20, maka amanat agung telah tuntas sesuai dengan Roma 10 ayat 18 tadi. Jadi amanat agung telah tuntas, tuntas. Ya. Sebab apa? Akhir zaman, yaitu runtuhnya bait suci Allah, telah terjadi di tahun 70 Masehi. Sebagai tanda akhir zaman dari hukum Taurat. Hukum Musa. Zamannya sudah berakhir. Maka berikutnya. Penghakiman kepada bangsa Israel, ya, yang durhaka itu sudah terjadi di tahun 70 Masehi. Mereka sudah dihakimi. Ya. Nah, yang selamat, ya, pada waktu itu ada yang selamat. Orang yang orang yang mengikuti perkataan Kristus, yang lari, ya, yang lari dari Yudea ya, ke pegunungan, yang lari juga sampai menyeberang Sungai Yordan sampai ke Pela, ya, yang tidak masuk ke Yerusalem, mereka selamat. Ya. Nah, yang selamat pada waktu itu yang lari ke Pela dengan menyeberangi Sungai Yordan, akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah mengalami kesatuan dengan Kristus, di mana orang percaya telah menjadi bait sucinya, gerejanya, tubuhnya, dan Kristus sebagai kepala. Ya, waktu bait Allah diruntuhkan, ya, mereka sadar, mereka dan meresponi, respon mereka, oh, aku sudah bersatu dengan Kristus. Akulah yang telah menjadi bait suci Allah yang kudus di dalam roh. Nah, itu yang penting. Nah, mari saudara, dengan amanat agung ini, versi yang berbeda, maka mari kita berdayakan sosmed maupun kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, mari ya beritakan Injil Kristus, sehingga setiap orang bisa renewing mind, sadar, mengerti, dan dengan sadar akan meresponi kasih Kristus. Nah, dan mereka bisa menjadi kesaksian serta mampu mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting sekali, teman-teman sekalian. Nah, agar setiap orang bisa sadar dan mengerti bahwa mereka juga telah bersatu dengan Kristus yang roh itu. Roh Allah yang menghidupkan, ya. Nah, ini penting, yaitu Kristus Maha Hadir. Karena Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Jadi Kristus itu Maha Hadir. Dia katakan, kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Dia juga berkata begitu kan. Nah, kemudian setiap orang yang sadar, mengerti, dan telah meresponi bahwa Kristus hidup di dalam hidupnya, Christ in you, Christ in us, in me, maka mereka akan memahami bahwa jiwa, pikiran jiwa, kehendak, jiwa mereka telah diselamatkan. Sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 9. Yang diselamatkan itu adalah jiwa kita. Supaya jiwa kita sinkron, frekuensinya nyambung dengan Kristus. Gitu. Tidak terikat kepada hukum Taurat, tidak ini terikat kepada filsafat dan lain sebagainya, supaya fokus kepada Kristus. Nah, inilah jiwa kita diselamatkan, bukan badan kita, saudara, tapi jiwa kita yang diselamatkan. Karena lahiriah tubuh kita yang dari tanah akan kembali tanah, yang dari debu akan kembali kepada debu. Ya, yang penting itu jiwa kita diselamatkan. Tidak ada intimidasi apapun yang mampu menghancurkan jiwa kita, yang membuat kita rendah, yang membuat kita terintimidasi, karena jiwa kita telah selamat, telah merdeka di dalam Kristus, ya, dan mereka benar-benar, ya, sehingga kita benar-benar telah merdeka di dalam Kristus,
tidak terintimidasi oleh apapun, situasi apapun, keadaan apapun, saudara. Ini penting untuk kita dan untuk generasi-generasi kita. Supaya anak cucu kita menangkap kebenaran ini, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik untuk kehidupan ini. Nah, relasi kita dengan Tuhan terjalin dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh. Kristus terekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penting sekali, saudara. Karena kita telah mati, Kristus yang hidup. Nah, itu ini penting. Kesimpulan. Nah, kesimpulan, saudaraku. Bangsa Israel terikat agamawi. Nah, ini tolong kita pahami. Pada saat itu ya, saudara, ini kita berbicara pada momentum pada saat itu. Momentum situasi pada zaman-zaman itu. Zaman-zaman Yesus masih itu ada di bumi, ya, zaman Yohanes Pembaptis, zaman Yesus ada di bumi, zaman para rasul masih hidup. Ya, ini ceritanya. Bangsa Israel terikat oleh agamawi, yaitu dengan hukum Taurat, hukum Musa. Dan bait suci di kota Yerusalem adalah kiblatnya. Nah, ini kiblat mereka itu adalah bait suci. Kehidupan mereka sehari-hari berpusat di situ, saudaraku. Ya. Nah, kemudian seruan yang kedua, seruan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yesus Kristus sendiri. Pertobatan ini adalah seruan pertobatan renewing mind ya. Perbaharui pikiranmu supaya kamu nggak terikat oleh Yesus ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Injil Kristus, karena Yesus akan segera mati di kayu salib menebus dosa manusia. Maka dia bangkit, dia telah menjadi kerajaannya. Kerajaannya telah hadir dalam dimensi rohania, ya, dimensi roh. Nah, itulah kerajaan Allah. Kenapa kerajaan Allah dimensi roh? Karena Allahnya roh. Maka kita pun menjadi dihidupkan, lahir baru menjadi manusia rohania. Sehingga kita benar-benar segambar dan sepeta dengan Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 16 sampai 28. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan sepeta dengan Allah, dengan kita. Jadi yang sepeta dan segambar dengan kita itu bukan tubuh kita, bukan fisik kita, bukan lahiriah kita. Tetapi tujuan Kristus itu adalah bayang-bayang. Ingat teman-teman sekalian. Perjanjian lama adalah bayangan. Bayangan. Penggenapannya adalah Kristus di perjanjian baru. Maka ya, kita telah diciptakan. Nah, makanya ada kan ya, Roma 2 ayat 10. Kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Ya, diciptakan di dalam Kristus yang apa? Yang roh itu. Nah, kita telah bangkit menjadi manusia baru, manusia rohania. Maka kita sekarang ya orang yang sadar juga zaman itu, apalagi kita sekarang sudah segambar dan sepeta Allah dalam dimensi manusia roh kita yang hidup di dalam Allah yang roh. Nah, ini teman-teman sekalian. Maka benar sekali kita segambar dan sepeta dengan Allah. Karena kita telah diciptakan di dalam Kristus. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Apa itu? Pekerjaan baik itu adalah Yesus menebus dosa kita, kita diciptakan dalam Kristus, ceritakanlah ini semua ya, bahwa itulah pekerjaan baik itu yang Allah siapkan untuk kita dan untuk kita ceritakan kepada orang lain. Dan kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, di dalam Kristus itu. Ya, kalau saudara terus mau lakukan yang terbaik untuk negara bangsa, bagus. Memang itu kita harus lakukan itu. Memang harus begitu hidup kita. Jangan kita kalah dengan orang lain. Apalagi Kristus ada di dalam kita. Kira-kira demikian. Nah, kemudian bersama imam kepala pada saat itu, ya, mereka terus melakukan apa, saudara? Melakukan korban sembelihan di bait suci di Yerusalem sekali setahun demi pengampunan dosa. Inilah yang terus mereka lakukan, saudaraku, walau
Yesus sudah mati di kayu salib, penebusan sudah terjadi. Mereka nggak ngerti, mereka gagal paham. Ya, orang Yahudi gagal paham. Mereka lah yang disebut pendurhaka, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka pembunuh para nabi, para rasul, dan pembunuh Mesias. Deru perang ya terjadi di tahun 66 sampai tahun 70 Masehi. Israel, ya perang terjadi antara bangsa Israel dengan Romawi. Mereka masuk pada masa aniaya besar selama 3,5 tahun. Ya, Wahyu 21 ayat 1 dan 2 menjelaskan. Jangan, Yohanes diperintahkan mengambil sebatang tongkat untuk mengukur bagian dalam bait suci. Jangan bagian luarnya. Karena bagian luarnya sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 3,5 tahun. Jadi Yerusalem dan bait suci ya diinjak-injak selama 3,5 tahun pada saat itu. Ya, di mana pusat logistik juga dihancurkan, maka terjadilah masa kelaparan. Ya, sehingga ibu-ibu harus dengan terpaksa merelakan bayinya dimakan sendiri daripada juga dibunuh, ya terbunuh. Maka mereka makan bayinya karena betul-betul pada saat itu masa kelaparan besar terjadi. Yang ini adalah masa aniaya besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi ke depan. Jadi tahun 2030, tahun 2050, tahun 2080, saya berani yakin nggak ada ibu-ibu makan bayinya. Motong bayinya kemudian dipanggang bayinya kayak panggang sate gitu, nggak akan ada. Dan ini sudah terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya, karena masa aniaya yang besar itu sudah terjadi. Karena sekarang kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Dengan runtuhnya bait suci Allah di Yerusalem tahun 70 Masehi adalah klimaksnya, momentumnya, di mana pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka imam dan nabi dibunuh di tempat kudus tersebut, yaitu di bait suci Allah. Yerusalem diinjak-injak dan di bumi hanguskan. Inilah yang disebut hari Tuhan, di mana Tuhan Yesus datang di awan-awan sebagai tanda kebesarannya, sebagai murka. Murka yaitu hari penghakiman Allah yang ditimpakan kepada bangsa Israel. Ya, si pendurhaka, si pembunuh para nabi, pembunuh para rasul, pembunuh Mesias yang menolak Injil Kristus. Jutaan mereka tewas, mati, dan mereka dibakar di Gehenna. Ini bahasa Ibraninya Gehenna, yang artinya dalam bahasa Indonesia neraka. Mereka dibakar di neraka, dibakar di lembah Hinon di sebelah selatan Yerusalem. Nah, inilah yang disebut dibakar dalam kekekalan. Ya, mereka dibakar dalam kekekalan. Kenapa disebut kekekalan? Karena mereka dibakar waktu itu saking jutaan banyak jumlahnya. Mereka dibakar sekitar 6 bulan lebih baru selesai. Mayatnya habis terbakar. Ya, inilah kenapa disebut kekekalan. Jadi jangan kekekalan di sini dipersepsikan kekekalan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Ya, berbeda. Ya, berbeda. Konteksnya berbeda. Yaitu kepada bangsa Yahudi pada saat itu mereka telah dibakar ya dalam kekekalan lebih dari 6 bulan. Kemudian Rasul Yohanes, penulis kitab Yohanes dan kitab Wahyu, pada kedatangan Yesus di akhir zaman, benar pada waktu itu Yohanes masih hidup. Nanti kalau Bapak Ibu baca Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Ya, Petrus berkata, apa yang akan terjadi kepada Yohanes ini? Nah, Yesus ngomong, ya, dia masih hidup, aku sudah datang. Ya, itu bukan urusanmu. Jadi Yohanes masih hidup, Yesus sudah datang. Sesuai juga tadi dengan Matius 23 ayat 10. Kalau engkau dianiaya, larilah dari satu kota ke kota lain. Sebelum engkau selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, Yohanes masih hidup, Tuhan sudah datang dalam rangka penghakiman. Dalam rangka penghakiman. Yesus datang di awan-awan dalam rangka penghakiman.
terhadap orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat penyembelihan binatang. Tuhan nggak mau lihat lagi darah itu. Tuhan nggak butuh karena darah Kristus telah tercurah di kayu salib. Ini penting sekali untuk kita pahami dan dipahami oleh anak cucu kita, saudaraku sekalian, dan juga sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan orang yang percaya kepada Injil Kristus di akhir zaman tersebut, mereka selamat sebab mereka telah lari ke Pela ya dengan menyeberangi sungai Yordan, dan mereka selamat dan mereka sadar dan mereka lah yang telah menjadi bait suci ya. Orang-orang percaya tersebut yang awalnya disebut imamat rajani ya, dan mereka jugalah yang awalnya sadar, mengerti dan meresponi ya, sehingga bisa mengalami bahwa mereka telah menjadi tubuh Kristus, bait sucinya yang baru ya, Kristus sebagai kepala. Mereka juga disebut Yerusalem baru di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Ini penting, saudara. Thank you, saudaraku semua. Nah, ternyata sudah selesai pemahamannya. Untuk itu, kita di GCC CCM, visi kita juga sama, nanti akan dibacakan. Ya, kita ingin melihat di dalam setiap orang Kristus hidup di dalamnya. Terima kasih saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam and God bless you. Terima kasih. Tuhan berkati teman-teman. Terima kasih Bro Girsang atas pemaparan firman-Nya yang begitu gamblang sehingga Roh Kudus memperbaharui pola pikir kami. Sekarang Bro Girsang saya persilakan untuk istirahat sejenak. Kali ini visi misi dan pengumuman akan disampaikan oleh Bro Daniel Johan. Silakan Bro. Ya, terima kasih Pak Fran. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Peruntungan Girsang yang telah membawakan sharing firman Tuhan atau sharing pengajaran daripada CCM, di mana kita sudah menikmati bersama berkat rohani yang begitu indah dan luar biasa pada pagi hingga siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan visi dan misi serta pengumuman dari CCM. Visi CCM membangun umat yang hidup berpusat kepada Kristus. Kristuslah yang menjadi pusat kehidupan. Misi CCM mewartakan Injil sepenuhnya secara alkitabiah untuk membangun komunitas menuju kesempurnaan dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Demikianlah visi misi CCM yang perlu kami sampaikan. Sekedar informasi atau pengumuman, Sabtu depan tetap ada pertemuan ibadah seperti ini. Tepatnya pada pukul 10 hingga pukul 13. Disertai dengan Q&A, di mana pembicara akan kami umumkan kemudian. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari CCM mengucapkan terima kasih. Demikian Pak Fran. Thank you Bro. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Baik, sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Brother Harry dan sekaligus nanti ditutup pukul 12. Silakan Bro. Oke, terima kasih Brother Franz dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti acara CCM sampai dengan Q&A. Dan terima kasih untuk Pastor Peruntungan Girsang yang sudah menyampaikan makna dan amanat agung sampai akhir zaman. Dan saya percaya di benak Ibu, Bapak semua sudah banyak bahan yang akan ditanyakan karena sangat menarik, apalagi relasinya dengan masa kini, apakah masih up to date atau bagaimana. Tapi setelah kita tahu dari Q&A ini, wawasan kita akan dirubah. Dan penanya pertama yang tadi sudah raise hand, kami persilahkan ke Brother Luhut Pangaribuan. Pak Luhut, silakan.
Salam semuanya, salam. Terima kasih. Salam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Saya kembali diberkati oleh Bapak Peruntungan yang senantiasa memberikan ini. Seringkali ngikut kalau Bapak ini ada acara, saya coba untuk ikut dan puji Tuhan mendapat wawasan baru. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Kita kan juga kadang mengadakan perkumpulan-perkumpulan kecil. Nah, ini kan sebuah wawasan baru bagi kebanyakan denominasi dimanapun juga. Bahkan bagi orang yang sudah sekolah teologi juga ini bukan hal yang sudah lama ya. Ini termasuk hal yang baru. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan, artinya ini kan segala firman yang terjadi yang seperti Pak Girsang sebutkan tadi, itu sudah digenapi dan sudah terjadi pada orang-orang Israel. Jadi artinya seluruh dari kitab itu sudah terjadi. Nah, bagaimana? Nah, sementara kita meyakini kalau firman Tuhan itu hidup bagi semua orang dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ini kepada teman-teman, saudara, atau keluarga untuk mensinergikan, atau maksudnya gimana ya? Agar mereka bisa menerima, lah ini kan firman untuk sepanjang abad. Berarti kalau firman ini sudah digenapi, nah bagaimana kita menyikapinya? Nah, cara menyampaikan ini, apalagi bagi generasi muda yang seperti Pak Girsang sebutkan tadi, agar mereka tidak salah mengerti. Nah, baiknya bagaimana Pak seperti itu? Silakan Pak Girsang. Ya, terima kasih Laiku Luhut Pangaribuan. Ini pertanyaan yang sangat menurut saya sangat apa ya, substansi, sangat baik gitu ya, sangat baik banget, luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi begini, pertanyaannya betul. Jadi begini, memang kita ini sebenarnya harus terbuka menyatakan kebenaran firman, ya. Nah, kita harus betul-betul bisa supaya gini loh. Kalau kita berceritakan kebenaran firman Tuhan yang benar, supaya orang juga bisa tahu bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mencela-mencele, bukan Tuhan yang tidak menggenapi janjinya. Jadi kalau kita berbicara sesuai kebenaran, memang itulah Tuhan kita yang benar-benar telah menggenapkan apa yang Dia perintahkan terjadi gitu. Nah, kalau Dia katakan penghakiman, ya memang sudah terjadi penghakiman. Kalau Dia katakan apa namanya itu kan yang terjadi kan Dia sudah mati di kayu salib, ya kan? Dia kan sudah mati di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Laiku, kalau Dia udah mati di kayu salib, apakah boleh lagi orang menjelbeli binatang-binatang di bait suci? Kan kira-kira gitu kan? Mereka masih selenggarakan itu. Padahal mereka harus ngeh bahwa korban yang terbesar itu adalah Kristus gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang terjadi pada saat itu karena mereka nggak ngeh, mereka tetap menolak Kristus, maka dengan sangat menyesal, Tuhan udah ngomong. Akhirnya mereka dihakimi. Terjadilah penghakiman itu kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, yang perlu diingat adalah bangsa Yahudi ini adalah contoh yang dipakai Tuhan karena mereka bangsa pilihan. Kristus waktu itu mungkin gini, kalau kita bisa cerita. Waktu Kristus mau memutuskan, wah aku mau lewat mana ya? Turun mau di bumi ini lewat bangsa mana ya? Oh, aku kayaknya harus lewat bangsa yang India atau orang Batak gitu ya kan? Atau orang mana lagi? Orang Jawa atau orang Cina atau orang apa? Akhirnya dipilihlah bangsa Yahudi. Kira-kira begitu. Ya, bangsa Yahudi lah pilihan untuk dia ada di bumi. Kenapa? Karena bangsa Yahudi yang dulu hidup di Mesir itu, mereka menempatkan Tuhan pada satu titik. Jadi kayak tabernakel zaman dulu pun sudah ada. Tuhan itu ada di satu tempat. Menurut kepercayaan orang, Tuhan itu ada di satu tempat, betul nggak? Ya. Nah, bahkan di Indonesia pun Tuhan ada di batu-batu, Tuhan ada di pohon-pohon, gitu. Nah, waktu zaman dulu pun orang menyembelih binatang, mempersembahkan bayi. Nah, itu yang dilakukan sejak zaman dulu. Maka Yesus harus turun ke bumi. Karena itu semua pola pikir, cara-cara seperti itu tidak benar gitu loh.
Makanya Yesus turun ke bumi, harus dia mati di kayu salib supaya semua manusia di bumi sadar bahwa hubungan kita kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak dibutuhkan ritual-ritual seperti itu, seperti ritual-ritual yang dilakukan oleh kebanyakan suku-suku di daerah-daerah, ya kan? Ada yang melakukan ini, apa sesajen lah, buat itu, buat ini, supaya selamat kan, mencari selamat. Nah, artinya gini, kita ceritakanlah kepada anak cucu kita bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Dia itu benar-benar mengasihi kita sampai dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita, karena kita tidak bisa. Jadi gini, kalau kita cerita gini, kalau kita harus bertanya kepada teman-teman kita, mengapa orang meninggal harus dimandikan, ya kan? Nah, orang katakan biasanya, oh supaya bersih, supaya suci. Ya silakan aja mau jawab itu. Tapi yang benar jawabnya adalah orang mati, orang meninggal nggak bisa mandi sendiri, ya kan? Orang meninggal nggak bisa mandi sendiri. Jadi harus ada yang memandikan. Ya. Nah, itulah dosa manusia waktu itu. Jadi dosa pun tidak bisa kita membersihkan dosa kita. Nggak bisa kita dengan apapun perbuatan kita, kita tidak bisa membersihkan dosa kita. Maka Kristuslah yang turun ke bumi untuk menghapus dosa itu. Karena kita nggak bisa membersihkan dosa kita sendiri. Karena kita mati di dalam dosa kita itu. Kita nggak bisa. Jadi Kristus. Nah, untuk itu sekarang kita yang hidup di zaman kasih karunia harusnya, ya, banyak orang di luar sana masih jahat, banyak orang di luar sana masih dibawa intimidasi situasi lah. Mereka ketakutan, merasa ditakut-takuti dengan pengajaran-pengajaran, sehingga mereka merasa hidup ini mereka tidak plong, tidak meyakini bahwa Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu kalau berkata iya, ya udah digenapi. Kalau itu belum digenapi, maka Tuhan itu jadi pembohong. Jadi Tuhan itu, apa yang dia firmankan sudah betul-betul digenapi. Makanya apa yang terjadi? Maka waktu kita hidup di dalam kasih karunia, ya kita hidup bersama dia. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang, karena pikiran kita tidak terintimidasi. Nah, contoh, ingat nggak? Anak yang sulung, yang hidup sama bapaknya. Ya, adiknya dipotongkan kambing, sapi yang gemuk, dia cemburu. Marah dia. Bapaknya bilang apa? Anakku, kamu hidup sama aku dikasih dalam zaman kasih karunia. Kira-kira gitu. Apa yang milik bapak, ya milikmu. Baru dia ngeh, oh gitu ya Pak. Nah, kita pun begitu. Sama Tuhan itu, kita harus ngeh bahwa kita hidup di dalam dia. Jadi tidak ada intimidasi. Dan kita mati, Tuhan yang hidup. Maka di dalam hidup ini, Tuhan yang terekspresikan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Sehingga betul-betul keberadaan kita menjadi inspirasi kepada kehidupan. Kita menjadi jawaban kepada masalah-masalah yang dihadapi dunia ini. Kira-kira gitulah. Jadi jangan nakut-nakuti kepada generasi kita. Hidup berpengharapan di dalam dia karena dia ada di dalam kita. Kemudian kita bisa nangkep potensi apa yang ada dalam kita. Mau jadi ahli riset, jadi ahli politik, mau jadi ahli ekonomi, mau jadi tentara, mau jadi apa. Mereka tidak masuk dalam orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi mereka benar. Sesuai kebenaran firman Tuhan itu. Karena Tuhan ada di dalam mereka. Gitulah itu. Ya. Artinya firman itu setelah penggenapan, nah kalau mereka bertanya, jadi terus firman yang penasihat-nasihat yang ada di Peter, di Yakobus, di mana-mana itu sudah tergenapi. Nah, untuk sebagai kita yang dibawa kasih karunia, kita cukup melakoninya dan menghidupinya dan di dalam bersyukur. Kita bahasanya di dalam kita ada Kristus, seperti itu bersyukur terus. Ya, be happy, bersyukur, tidak ada intimidasi apa, lakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Kasih istri, kasih anak-anak, kasih semuanya, hidup benar. Ya, karena Tuhan ada di dalam kita. Ya, terima kasih. Jadi bukan karena kita harus buat ini baru Tuhan sayang kita. Enggak. Tuhan udah sayang kita. Bukan karena kita artinya harus baca Alkitab dari pagi sampai malam. Enggak, ya baca supaya kita tahu bahwa itulah kebenaran firman gitu.
Tapi bukan, kalau kita nggak baca Alkitab, kita dikutuk Tuhan. Enggak. Jangan nakut-nakuti begitu. Tuhan itu maha kasih. Lu kalau mau tahu kasih Tuhan, bacalah Alkitab. Gitu kira-kira. Baca supaya lu ngerti bahwa dia maha kasih. Apa yang dia katakan digenapi. Inilah bukti bahwa dia maha kasih. Kira-kira gitulah itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mic-nya Pak Heri. Pak Yanto nggak kedengaran Pak Yanto. Sorry. Tadi ada yang ketinggalan, saya dengar kelihatannya Pak Luhut tadi nanya Kedengaran. Akhir zaman sudah digenapi karena mereka banyak yang belum paham. Ya, itu juga belum paham, tapi yang sudah paham juga kadang-kadang menolak gitu. Nah ini gimana supaya bisa mereka paham? Gitu Pak Girsang. Gimana Pak menolak gimana? Makanya kita nih harus ceritanya komprehensif, ya. Makanya saya senang Lai Pangaribuan hadir di sini karena terus terang juga Lai, saya pun dulu bingung. Saya juga termasuk orang yang dulu tidak ngerti, bingung gitu. Kenapa? Karena modal kita dulu misalnya kebanyakan mendengar dari orang yang ngomong. Akhirnya kita merasa ketakutan lah, merasa begini. Karena itu terjadi juga kepada anak saya. Anak saya bercerita begini, Pak Pangaribuan. Pak, saya mendengar khotbah dari pendeta A. Pak, tentang akhir zaman. Kok ceritanya mengerikan ya Pak, menakutkan sekali. Nah, itulah. Jadi hal-hal yang demikian itu tidak boleh kita katakan karena memang tidak begitu. Tuhan tidak menakutkan seperti itu. Itu terjadi kepada bangsa Yahudi pada saat itu gitu. Jadi jangan kita tarik-tarik ke sekarang karena data semua membuktikan bahwa orang-orang yang menyatakan akhir zaman akan terjadi tahun sekian, itu semua bohong. Bohong semua, mohon maaf. Kenapa? Karena ada teman saya juga sampai berhenti bekerja. Karena di tahun 80 berapa itu ya? 84 ya, 80 berapa? Akan terjadi kiamat. Terus ada teman kita juga berhenti dari sekolah. Ternyata nggak terjadi gitu. Kenapa? Karena sudah terjadi, isi itu sudah terjadi. Nah, kalau nanti kita ke YouTube berkata apa? Di tahun 2028, di tahun 2030 akan terjadi kiamat. Ya, anak manusia datang. Nah, itu kalau kita masih hidup, ya Pak Pangaribuan Laiku, maka saya mau katakan tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Nikmatilah Tuhan dalam hidup ini, gitu kira-kira. Jadi mohon coba dikaji lagi, dipelajari lagi ayatnya. Nah, lihatlah konteksnya apa, timelinenya itu kapan berbicara, Tuhan itu kapan ngomong, kepada siapa dia ngomong, dan apakah itu sudah digenapi atau belum. Kalau sudah, ya sudah. Berarti Tuhan tidak pembohong besar. Kalau itu belum digenapi, dia ngomong kepada para rasul belum digenapi, maka Tuhan jadi pembohong besar, gitu. Tetapi Tuhan tidak pembohong. Kira-kira begitu. Oke Pak. Mungkin mohon maaf kalau panjang waktunya. Yang sedikit lagi. Maksudnya gini, kalau saya sih sudah menerima Pak, saya sudah paham. Amin. Saya benar-benar sudah meyakini apa yang sudah saya dapatkan dari CCM ini. Saya benar-benar boleh dibilang kalau 100% nggak mungkin ya, 90% saya terima. Nah, artinya, saya ingin menyampaikan ini kepada orang-orang yang masih berpikiran, yang masih belum, masih jauh dari pemikiran, masih pengajaran-pengajaran. Nah, secara saya kata kunci yang harus saya sampaikan agar mereka langsung terima dengan pengajaran-pengajaran lama. Adakah kata kunci seperti itu, Pak? Itu maksudnya saya. Kalau saya sudah berterima, saya sudah terima, gitu. Ya. Kata kuncinya satu, tidak terikat oleh doktrin agamawi. Nah, ya, kata kunci ini penting. Jangan terikat oleh doktrin-doktrin agamawi, tetapi percayalah kepada doktrin Kristus yang tertulis di Alkitab. Ini kata kunci. Saya sering ditanya orang, waktu saya memberi seminar di berbagai STT, saya ditanya, Pak Girsang memahami doktrin apa? Saya sebut, saya
tidak memahami doktrin-doktrin yang dibuat orang. Siapapun itu. Kecuali doktrin Kristus yang tertulis di Alkitab. Kira-kira gitu. Sehingga kita hidup ini tidak dihantui oleh perbuatan baik dan jahat, baik dan jahat, baik dan jahat. Tapi waktu kita hidup di dalam kasih karunia Allah itu, semua itu terinspirasikan dari Dia. Karena Dia yang hidup dalam kita. Gitu. Nah, kalau kita hidup di dalam fokus perbuatan baik dan jahat, pasti kita nggak bisa. Karena kita akan menabrak-nabrak itu semua. Gitu. Kita akan nabrak. Tapi hiduplah di dalam kasih karunia, Tuhan yang hidup. Waktu itu terjadi, maka Tuhan katakan apa? Akulah yang melakukan, baik kemauan maupun perbuatan melalui anak-anaknya. Kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih. Pak Girsang. Halo. Ya. Iya Pak Girsang, ini ada sedikit mungkin tambahan lagi tadi, mungkin Pak Girsang lupa kali. Untuk lay kita Luhut, untuk kuncinya saya rasa tambahan dari kunci yang Pak Girsang sudah berikan, apa yang sudah Anda terima, link dari GCC CCM ini, Anda tinggal bagikan aja ke teman Anda. Kemudian Anda ajak, ya tahu, ajak kepada sumber berita di mana Anda dapat. Itu yang paling penting. Sudah ya. Kita share, ya. Kita undang-undang. Itu yang diajak. Sudah. Ya. Sudah. Nah, untuk orang mengerti juga, mungkin yang perlu saya tambahkan lagi bahwa kadang-kadang kebanyakan orang Kristen itu mereka melupakan bahwa diri mereka itu adalah tubuh Kristus, di mana Roh Allah bertata. Hiduplah ya di bawah pimpinan Roh yang ada pada Anda, pada kita semua. Katakanlah Alkitab itu tidak ada, Anda tidak baca. Apakah Anda tidak bisa hidup dalam Kristus? Tentu bisa. Karena sumbernya, sang kepalanya itu ada di dalam hati Anda, ada di dalam pikiran Anda. Hidup di dalam Kristus itu, hidup di dalam wawasan, ya, ruang lingkup kehidupan Kristus, pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kita tidak boleh tergantung apapun di dunia ini. Yang kita tergantung itu kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus, hiduplah di bawah pimpinan Roh yang ada pada kita itu. Itu aja. Makasih. Izin bertanya, Pak Girsang. Silakan, Pak Lambok. Kita masih ada 10 menit. Ya, silakan. Tadi dari penjelasan apa yang Pak Girsang sampaikan, kebetulan Pak Girsang ini kawan satu SMA nih, SMA 3, angkatan 76. Ada disebutkan Kristus hidup di dalam hidup kita. Maka jiwa kita telah diselamatkan. Kira-kira begitu bagian dari statementnya Pak ya. Kalau kita mati, Bapak, karena tubuh diri kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang manakah yang akan dihukum di neraka kelak? Kalau tubuh kan kembali ke tanah ya. Jadi yang mana yang dihukum di neraka? Apakah jiwa atau roh? Itu pertama. Yang kedua, ada juga di bagian kesimpulan tadi yang menyatakan itu dalam 70 tahun masih adalah klimaksnya, di mana pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapakah pembinasa keji ini, Pak Pastor Girsang? Apakah ini dimaksud antikris, ataukah Lucifer, atau siapa? Atau akan ada datang lagi antikris yang berkedok sebagai seorang kudus? Sebagai katakanlah, mohon maaf, pendeta atau pastor atau nabi atau apa. Karena dia berdiri di tempat kudus loh, kan gitu. Barangkali ini saja dulu Pak, biar ke bagian yang lain-lain. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Lay Lambok atas pertanyaannya. Ini teman saya SMA memang betul. Gini, silakan ini biar nggak saya borong semua. Saya kira persilakan teman saya yang bantu. Coba Pak WP, Bro WP, silakan bantu jawab. Ya, Pak Wilson. Sama ya Pak Lambok, nanti teman saya yang menjawab ini sama aja. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya Pak Lambok, pertanyaannya. Pembinasa keji, jangan lupa di situ disertai dengan kata-kata berdiri di dalam bait suci. Nah, kalau kita urut kembali kepada sejarah dan kejadian sebenarnya pada saat itu, memang itulah
angkatan yaitu pasukan Romawi yang menyerang di bait suci itu dan merebut bait suci, membakar dan melululantahkan semuanya itu. Nah, disitulah jenderal dari Romawi ini, Titus inilah berdiri di tengah-tengah bait suci itu yang dimaksud untuk membinasakan semua orang-orang Yahudi pada saat itu yang ada di kota Yerusalem. Jadi nubuatan ini tergenapi dengan memang latar belakang sejarah yang terjadi, yang tertulis dengan demikian. Sedangkan kalau antikris, kalau kita perhatikan 1 Yohanes itu beberapa kali disebut, antikris itu bukan sesuatu yang nanti akan datang, tapi itu sudah ada. Ya, pengertian antikris tidak lain adalah bagi orang yang memang menentang Kristus. Itulah antikris bahkan secara plural yang tertulis di dalam 1 Yohanes. Jadi jangan terkecoh dengan sesuatu hal yang nantinya, tetapi itu sudah ada dan bahkan itu adalah mereka-mereka yang menentang Kristus. Nah, seperti apa yang paparan di sini, ya kan? Datang sekarang banyak, telah bangkit banyak antikristus, telah bangkit, ya. Ini adalah tertulisnya Yohanes pada saat itu. Jadi itu benar-benar waktu terakhir itu memang karena bermunculan penentang-penentang Kristus, yang menyesatkan begitu banyak umat-umat pada saat itu. Jadi inilah sekilas kalau kita melihat merujuk dari apa yang tertulis supaya kita menerima pemahaman. Tentunya antikristus ya sekarang pun bermunculan terus-menerus karena mereka-mereka inilah banyak yang penentang Kristus. Nah, itulah tergolong di dalam pemahaman antikrisnya itu gitu. Jadi bukan yang kita masih tunggu-tunggu, yang itu dan bahkan itu sudah tergenapi dan memang sudah terjadi. Saya kira itulah sedikit yang saya berikan jawaban. Mungkin ada yang lain kali. Pertanyaan keduanya, Pak, apakah yang dihukum? Yang dihukum. Apakah tubuh, jiwa, atau roh yang dihukum di neraka begitu? Oh iya, baik. Kalau tubuh tadi Bapak sudah katakan yaitu kembali kepada tanah, kepada debu, kepada tanah. Ini semua sudah kita pahami. Tadi Pak Girsang menyebutkan 1 Petrus 1 ayat 9. Yaitu pada akhirnya tujuan yang terakhir adalah jiwa kita untuk diselamatkan. Gitu kan. Jadi bagi kita yang penting ini motoriknya, penggeraknya ini dan segala hal tindakan, kelakuan, tujuan, pemikiran itu memang dari segi jiwa. Maka itu di sini dikatakan mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Nah, makanya jiwa ini sangat penting sekali, Pak, untuk kita peroleh pemahaman, pembaharuan pemikiran dan semuanya inilah untuk supaya berkenan dan ada di dalam Kristus. Nah, inilah yang akhirnya akan bagi yang ada di dalam Kristus, pemahaman yang benar, akan bersama-sama untuk seterusnya hidup kekal di dalam Kristus. Nah, sedangkan kalau roh ini adalah ya roh penurut bagi orang yang dalam Kristus ini otomatis bersama jiwanya ini di dalam Kristus untuk dalam hidup kekal. Nah, bagi orang yang di luar Kristus, katakan yang tidak percaya, ya roh Allah tidak ada dalam dirinya. Ya jadi memang itulah yang disebut mati, maut yang menyertai orang-orang yang di luar Kristus itu. Gitu, Pak. Amin. Setuju. Ya. Mungkin kalau ada yang lain, tambahkan, silakan, please, rekan-rekan yang lain. Masih ada 5 menit. 5 menit nanti kalau nggak cukup, Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, jadi begini, Bapak. Mohon ketegasan lah ya. Kalau tubuh tadi kan kembali ke tanah ya.
menjadi debu tanah kembali. Yang dihukum di neraka itu apakah jiwa atau roh? Jiwa lah. Jiwa. Ya. Kalau begitu roh itu kemana Bapak? Bersama dengan jiwa itu. Nah, rupanya. Silakan, Pak. Karena begini, Pak, ini kita bukan berdebat Pak ya, karena kita sama-sama pernah baca firman lah. Semua pernah baca firman sedikit pun ya kan. Karena ketika penciptaan manusia ya, setelah Tuhan Allah membentuk Adam dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafasnya, yaitu roh kehidupan. Jadi ada roh Allah di dalam tubuh kita ini. Apakah roh itu kembali kepada Allah, jiwa itu yang dihukum, tubuh kembali ke tanah, atau memang jiwa itu bersama tubuh kembali ke tanah, roh kita yang dihukum? Karena roh kita ini yang tidak taat dan setia kepada firman Tuhan, tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Mohon maaf, saya juga masih belajar, nggak paham betul. Tapi apakah jiwa, tegasnya apakah jiwa atau roh yang dihukum? Barangkali demikian. Mohon maaf kalau sedikit agak diskusi ya Bapak ya, Pak Gisang ya. Terima kasih. Ya, silakan ada yang bisa jawab. Terima kasih, Le. Ya. Coba saya bantu menjawab sedikit. Begini, memang ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan orang. Nah, kita ini sebetulnya dalam hidup kita ini kita sudah menerima pengajaran-pengajaran sejak kita kecil. Ada cerita neraka, ada cerita sorga. Jadi kita ini yang mindset kita sudah digiring ke sana. Nah, mari kita kembali kepada pemahaman yang firman Tuhan tuliskan. Neraka di situ bukan neraka yang kita dengar-dengar yang dibayangkan sekarang ini. Neraka yang dimaksud itu adalah neraka yang tadi yang kita sudah ceritakan. Bangsa Yahudi, ya, bangsa Yahudi yang menolak Yesus, yang terus menyembelih binatang itu, yang tidak paham bahwa Kristus sudah mati untuk dia. Nah, inilah yang dihakimi, ya, dihakimi oleh Kristus dengan penghakiman apa? Dibakar mereka. Mereka benar-benar dibakar di Gehenna. Gehenna itu dalam bahasa Indonesianya neraka. Itu adalah satu lembah di sebelah kanan Yerusalem. Di sanalah mayat-mayat yang jutaan jumlahnya dibakar. Jadi berbicara neraka konteksnya adalah konteks pada saat itu, Laikung. Konteks, mari kita tempatkan konteksnya. Konteks neraka adalah konteks perjanjian lama yang diceritakan, dipertegas di perjanjian baru oleh Yesus dalam rangka penghakiman untuk bangsa Yahudi si pendurhaka, pembunuh para rasul dan membunuh Mesias. Dan mereka lah yang benar-benar secara tubuh dibakar. Dibakar betul di neraka. Nah, untuk kita, begini, untuk kita, jadi ingat gini, di perjanjian lama ada diceritakan juga Batrahnu, ya, Batrahnu. Nah, siapa yang ada di dalam Batrahnu, mereka selamat. Di luar Batrahnu binasa. Kira-kira begitu. Nah, kita sekarang, Batra itu berbicara Kristus. Jadi kita sekarang harus ada di dalam Kristus. Di luar Kristus itu ceritanya binasa. Kita nggak cerita neraka lagi, tapi binasa. Binasa. Jadi gambarannya adalah siapa di dalam Batra Kristus, Batra Nuh, mereka selamat. Ya. Siapa sekarang ada di Batranya Kristus, di dalam Kristus, kita selamat. Artinya apa? Jiwa kita tentram. Jiwa kita tenang. Walaupun apapun cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan, kita tenang. Kenapa? Ada Kristus di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Roh itu datangnya dari Tuhan. Roh Allah datangnya dari... Nah, waktu roh ini tidak kita hargai, nah itulah yang disebut menjadi roh manusia kita itu. Jadi kita punya, kita pikir kita punya itu. Roh itu suci, roh itu datang dari Allah. Dan roh akan kembali kepada Tuhan. Nah, jiwa yang tidak mengikut kepada Kristus, ya dia binasalah. Waktu nanti kita meninggal dunia, ya meninggal dunia, ya jiwanya ya memang ya binasa. Jiwa kita ada di dalam Kristus. Kira-kira gitu, Laiku. Ya baik, terima kasih Ya, Pak Girsang. Mastoro Girsang. Ya, Izin, ya. izin Pertanyaan Lambok karena waktunya sudah habis. izin menambahkan.
Oh, silakan sebentar saja. Silakan. Pertanyaan tadi saya kira bisa kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 kalau nggak salah ya. Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya untuk roh kita itu pasti akan kembali kepada Allah. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan agar jiwamu selamat. Nah, jadi sekarang kita tinggal bagaimana jiwa kita, apakah selamat sebagaimana yang Pak Girsan ceritakan, ada neraka, ada surga. Nah itu arah jiwa kita kemana? Jadi yang pasti tubuh itu pasti akan menjadi tanah kembali, dan roh kita kembali kepada Allah, tinggal jiwa kita. Jadi sebagaimana Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakan keselamatan kita, yaitu keselamatan jiwa. Makanya amanat agung itu mengamanatkan kepada kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa itulah yang harus kita menangkan kepada Kristus. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan tadi. Saya tambahkan, mohon izin. Ya, terima kasih tambahannya. Iyalah. terima kasih. Terima kasih lah. Karena waktunya sudah pas jam 12, kita sepakati tadi dengan MC. Dirame. Dan itu sebaiknya ditulis, dan saya juga sudah catat. Nanti akan dijawab untuk pertemuan berikutnya. Dan kita tutup dulu sesi ibadah ini. Setelah itu kita masih punya waktu 30 menit untuk fellowship. Nah, dari fellowship itu nyerempet dikit boleh, tapi sebaiknya nanti dijawabnya minggu depan gitu. Ya. Baiklah, kita tutup dulu ibadah pagi hari ini. Saya minta Ibu Mutia Rashid ya untuk tutup dalam doa. Mutia Rashid, silakan Ibu. Tadi ya, silakan. Ibu Mutia Rashid masih on. Ibu Mutia masih on. Mana orangnya? Kalau tidak dibantu oleh Ibu Francisca, bisa Ibu Francisca bisa tutup dalam doa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini, untuk pengajaran yang kami terima hari ini ya Tuhan. Kiranya hikmat-Mu membuka mata hati kami dan menanamkan dalam firman-Mu dalam hati kami. Kiranya Engkau bersedia berbicara terus ya Tuhan dalam keseharian kami, untuk merenungkan, untuk menambahkan pengertian ke dalam apa yang kami sudah terima hari ini. Mohon berkati juga untuk Bapak Paruntungan Girsang, untuk Bapak Herianto, Bapak Frans, Pak Wilson, dan semua koordinasi pelayan dalam Jemaat Christ Center Ministry ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran mereka senantiasa. Engkau memperlengkapi mereka satu persatu, dan Engkau yang memegang penuh kendali atas penyelenggaraan pelayanan dalam Jemaat Christ Center Ministry ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kami masing-masing melanjutkan hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin dan beri kami hati yang lembut untuk Kau bentuk. Terima kasih ya Tuhan, tolong berkati kami masing-masing juga dengan kesehatan dan perlindungan-Mu dalam perjalanan kami. Bagi yang akan mengikuti kita. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Francisca untuk doanya dan